Om Swastiastu, saya Nilo Gedeli Damayanti, NIM 1817041048. Di sini saya akan mempresentasikan proposal perencanaan bisnis yang telah saya buat, yang berjudul Produksi Bubuk Kopi dan Kerupuk Kopi, Umah Kopi Bali. Baik, kita langsung saja ke topik pembahasan. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas dalam video ini yaitu yang pertama, deskripsi usaha, analisis pasar dan pemasaran, analisis produksi, analisis sumber daya manusia, rencana pengembangan usaha, pemanfaatan teknologi dan informasi, analisis keuangan, dan yang terakhir analisis dampak dan risiko usaha. Untuk pertama, saya akan membahas sedikit mengenai ringkasan eksekutif. Umah Kopi Bali merupakan perusahaan yang memproduksi bubuk kopi robusta dan produk olahan kopi dengan bentuk usaha merupakan usaha pribadi atau perorangan yang berstatus usaha kecil menengah. Tempat usaha Umah Kopi Bali ini akan didirikan di Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Usaha kopi Umah Kopi Bali melakukan proses mulai dari pengolahan biji kopi menjadi bubuk dan produk olahan seperti kerupuk kopi. Nama dari masing-masing produk yaitu bubuk kopi diberi nama bubuk kopi cap Umah Kopi Bali. Dan sedangkan untuk produk olahan yaitu kerupuk kopi diberi nama Krupi. Untuk proyeksi nilai atau target penjualan awal per bulan, kami menargetkan yaitu 150 kg bubuk kopi dan 1.500 bungkus kerupuk kopi dengan pendapatan laba bersih yaitu sekitar 7.521.000 per bulan. Dan kami membutuhkan dana untuk modal awal usaha sebesar 13.343.000. Pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Dalam deskripsi usaha adapun latar belakang usaha, yaitu kopi robusta merupakan salah satu penghasilan dari masyarakat daerah Pupuan yang terkenal dengan cita rasanya yang khas yaitu beraroma coklat. Karena kopi ini ditanam berdekatan dengan tanaman coklat. Saat ini, kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, apalagi kedai-kedai kopi sudah banyak ada di mana-mana yang digemari oleh masyarakat yang dapat menjadi target dalam usaha ini. Biji kopi robusta ini nanti akan diolah menjadi dua produk yaitu bubuk kopi dan produk olahan seperti kerupuk kopi. Kerupuk kopi akan menjadi cemilan ringan yang digemari oleh masyarakat karena kerupuk kopi merupakan produk yang unik dan jarang dijumpai. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Adapun data perusahaan dan data pemilik yang dapat dilihat di bawah ini. Adapun visi misi dan tujuan dari perusahaan. Yang pertama yaitu visi menjadi industri kopi yang berkualitas, terpercaya, dapat bersaing di pasar global dan dapat memenuhi permintaan masyarakat akan produk olahan kopi. Yang kedua yaitu misi mengutamakan kepuasan konsumen dengan menyediakan produk kopi yang memiliki kualitas terbaik. Yang kedua, berinovasi untuk menghasilkan produk olahan kopi yang unik dan lezat sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, memperkenalkan kualitas produk kopi secara luas kepada masyarakat mengenai keunikan, mutu, cita rasa, kebersihan, dan keamanan produk. Yang keempat, menciptakan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan bimbingan agar menjadi perusahaan dengan SDM terbaik. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan, yaitu yang pertama, mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Desa Padangan. Kedua, memiliki sistem yang berkualitas sehingga mampu menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Ketiga, melakukan hubungan kerja yang baik dan profesional. Yang keempat, dapat melakukan pemasaran produk dengan baik. Yang kelima, produk dapat diterima masyarakat. Yang keenam, yaitu dapat menjadi inspirasi pihak lain. Selanjutnya yaitu potensi dan rencana pengembangan usaha. Adapun potensi dari usaha ini yaitu
Usaha ini dapat menjadi peluang yang menjanjikan karena pertama, banyaknya peminat kopi dan cemilan di masyarakat yang dapat menjadi sasaran utama produk ini. Yang kedua, lokasi usaha yang berpotensi, yaitu lokasinya merupakan penghasilan kopi robusta, sehingga bahan baku gampang untuk dicari. Untuk rencana pengembangan usaha, yaitu dapat menjadi sebuah industri kopi yang berkualitas, mampu memenuhi seluruh permintaan pasar, mampu membangun brand yang kuat, dan yang terakhir mampu membuat jaringan pasar hingga ke seluruh daerah Indonesia hingga pasar global. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran. Produk yang dihasilkan yaitu kopi bubuk cap, Umah Kopi Bali, dan produk olahan yaitu kerupuk kopi yaitu Krupi. Keunggulan dari produk ini yaitu bubuk kopi robusta dengan cita rasa yang khas yaitu beraroma coklat. Yang kedua, memproduksi produk olahan kopi robusta seperti kerupuk kopi siap saji. Yang ketiga, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan apabila dimanfaatkan untuk produk kecantikan. Terakhir yaitu bubuk kopi dapat diolah oleh pelaku usaha lain yang ingin berinovasi baru. Selanjutnya yaitu riset dan analisis pasar. Adapun riset dan analisis pasar yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama yaitu kekuatan, yaitu tingkat konsumsi masyarakat terhadap kopi sangat tinggi. Yang kedua, banyaknya bisnis kedai kopi di Indonesia dapat menjadi sasaran utama untuk menjalin hubungan kerjasama. Yang ketiga, memproduksi produk olahan kopi yang unik dan dapat menarik selera masyarakat. Yang keempat, kebiasaan masyarakat menyukai kerupuk untuk dikonsumsi setiap hari, baik sebagai cemilan maupun pengganti lauk. Yang kelima yaitu harga produk yang terjangkau. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, yang pertama yaitu menggunakan alat yang masih sederhana. Kedua, cukup banyak pesaing yang memproduksi bubuk kopi di Indonesia yang sudah terkenal. Yang ketiga, cukup susah membangun branding bagi perusahaan baru. Yang keempat, minimnya pengetahuan masyarakat desa dalam menginovasikan produk olahan kopi. Yang ketiga yaitu peluang. Dengan memproduksi bubuk kopi robusta dan produk olahan kopi seperti kerupuk kopi dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Mengingat banyaknya kedai kopi yang dibangun di Indonesia dapat menjadi peluang bagi usaha ini untuk dapat bekerja sama dengan salah satu kedai kopi tersebut. Dan dengan didirikannya usaha ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya di Desa Padangan. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu faktor cuaca yang dapat berubah-ubah dapat mempengaruhi proses produksi produk. Selanjutnya yaitu kompetensi pesaing. Untuk kompetensi atau analisis pesaing, usaha Umah Kopi Bali ini memiliki ancaman seperti adanya pesaing baru dan tingginya kompetensi antara pesaing yang sudah ada. Selanjutnya yaitu target pasar. Untuk target pasar, kami menargetkan target pasar dari produk ini adalah seluruh kalangan masyarakat seperti swalayan, warung, tempat makan, dan kedai kopi. Kami juga menargetkan akan memasarkan produk melalui marketplace seperti Shopee dan Lazada. Untuk target selanjutnya, kami menargetkan konsumen bisa dari kalangan masyarakat seluruh Indonesia dan mancanegara. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran ada pun harga dan promosi. Untuk harga, bubuk kopi 250 gram seharga 15.000, bubuk kopi 500 gram seharga 25.000, bubuk kopi 1 gram seharga 50.000, dan untuk kerupuk kopi 1 bungkus seharga 10.000. Untuk promosi, kami melakukan promosi melalui online dan offline. Untuk online,
Kami melakukannya dengan membuatkan akun sosial media produk kami seperti WA, Instagram, dan Facebook. Untuk offline, kami langsung memasarkan produk kami ke warung-warung, tempat makan, kedai kopi, dan memberikan sampel percobaan produk, sehingga apabila tertarik dapat bekerja sama dengan kami. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis produksi. Usaha ini didirikan di Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Untuk kuantitas produksi, kami memperkirakan dengan memproduksi 200 kg biji kopi per bulan dapat menghasilkan bubuk kopi sebanyak 150 kg per bulan. Dan dengan memproduksi adonan kerupuk kopi 15 kg per bulan dapat menghasilkan kerupuk kopi sekitar 1.500 bungkus per bulannya. Untuk bahan baku dan penggunaannya, kami membutuhkan bahan baku seperti biji kopi, tepung terigu, tepung tapioka, garam, minyak, penyedap rasa, dan garam sebagai bahan baku utama. Untuk bahan penolong, kami membutuhkan standing pouch dan kemasan kopi. Untuk rencana pembelian bahan, kami berencana untuk membeli bahan produksi kerupuk. Kami berencana membeli di pasar Pupuan setiap sebulan sekali agar mendapatkan harga yang terjangkau. Untuk biji kopi, kami akan melakukan kerjasama dengan pemasok kopi di desa. Dan untuk kebutuhan perlengkapannya, kami menggunakan kompor, mesin penggiling kopi, mesin penyangrai kopi, timbangan, sekop kopi, panci, wajan, sendok, pisau, baskom, nyiru, dan keranjang. Untuk selanjutnya yaitu proses produksi. Untuk proses produksi, pertama kami melakukan pembelian bahan baku. Yang kedua, dilanjutkan dengan proses penyangraian kopi hingga menjadi bubuk kopi. Yang ketiga, mengolah bubuk kopi menjadi kerupuk kopi. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pengemasan bubuk kopi dan kerupuk kopi, sehingga produk siap untuk dipasarkan. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis sumber daya manusia. Sebagai industri, kami membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan operasional produksi. Pada tahap awal pemilihan tenaga kerja, kami mengutamakan masyarakat sekitar untuk mengurangi pengangguran dan biaya operasional perusahaan. Adapun rencana susunan ketenaga kerjaan perusahaan yaitu 1 orang bagian pemasaran, 1 orang bagian promosi, 1 orang bagian keuangan, dan 2 orang karyawan yang membantu dalam proses produksi. Untuk struktur organisasi perusahaan dapat dilihat di layar. Pembahasan selanjutnya yaitu rencana pengembangan usaha. Untuk strategi pemasaran, dalam rencana pengembangan usaha, kami akan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, meningkatkan promosi produksi melalui media sosial dengan membuatkan iklan yang menarik. Yang kedua, mengadakan giveaway dengan memberikan hadiah tertentu dengan syarat membuatkan konten menarik di sosial media mereka, sehingga siapa yang berhasil membuat konten menarik akan diberikan hadiah. Yang ketiga, memberikan harga khusus atau diskon untuk produk tertentu. Selanjutnya, untuk strategi produksi, kami akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, seperti meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, mencari ide tentang produk baru. Yang ketiga, melakukan tes terhadap konsumen apa yang disukai melalui pertanyaan di Instagram. Selanjutnya, untuk strategi sumber daya manusia, dalam upaya pengembangan usaha ini, kami akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dengan melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam meningkatkan kemampuan bekerja. Selanjutnya, untuk strategi keuangan, dilakukan dengan cara pemilik akan menambah modal dengan dana pribadi atau mencari dana
partisipasi dari investor untuk dijadikan pengembangan usaha. Hal ini dilakukan apabila permintaan pasar terhadap produk mengalami peningkatan. Pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Adapun rencana pemanfaatan teknologi informasi yaitu yang pertama laptop. Laptop ini digunakan untuk membuat media promosi, mencari peluang pasar, dan lainnya pada bidang pemasaran. Untuk bidang produksi digunakan untuk mencatat sistem produksi, pembuatan desain, dan logo produk. Untuk bidang keuangan digunakan untuk mencatat sistem atau data keuangan. Yang kedua, printer digunakan untuk mengeprint media promosi dan logo produk. Yang ketiga yaitu WiFi untuk mengakses jaringan internet. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis keuangan. Adapun rencana sumber modal dari usaha ini yaitu menggunakan modal pribadi sejumlah 9.343.000 dan rencana pinjaman sekitar 4 juta. Untuk rencana kebutuhan modal yaitu total kebutuhan modal awal usaha yaitu senilai 13.343.000. Itu digunakan untuk biaya pelengkapan, biaya pengemasan, dan biaya bahan baku modal awal perusahaan. Selanjutnya, adapun pendapatan dan proyeksi laba rugi. Untuk target produksi, proyeksi pendapatan pertama per bulan, kami menargetkan penjualan 1 kg bubuk kopi sebanyak 70 bungkus, penjualan 500 gram bubuk kopi sebanyak 100 bungkus, penjualan 250 gram bubuk kopi sebanyak 120 bungkus, dan penjualan kerupuk kopi sebanyak 1.500 bungkus dengan pendapatan kotor yaitu 22.800.000 dan total biaya operasional per bulan yaitu 15.279.000 sehingga proyeksi laba bersih per bulan yaitu 7.521.000. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis dampak dan risiko usaha. Adapun dampak terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, yaitu keuntungannya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi pengangguran, menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar yang ingin membuat usaha rumahan olahan kopi. Kerugiannya, kemungkinan suara mesin produksi bisa mengganggu masyarakat sekitar. Selanjutnya, analisis risiko usaha, yaitu mesin produksi yang semakin canggih menyebabkan persaingan semakin keras, apalagi perusahaan dengan modal besar bisa memproduksi produk dengan mesin canggih dan efisien, sedangkan perusahaan kecil sulit untuk mengimbangi. Dan yang kedua, dengan semakin canggihnya teknologi seperti internet dapat membawa perubahan pasar. Perusahaan yang terlambat dengan penggunaan internet akan terhambat dan tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian, untuk antisipasi risiko usaha, perusahaan harus berusaha meningkatkan teknologi produksi, mempersiapkan perusahaan untuk dapat mengikuti perubahan yang ada sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap tenaga kerja sehingga perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas pula. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.